Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal matematika tentang taksiran, pecahan. Sepertinya ini soal untuk SD kelas 4. Ini request dari teman saya. Untuk soal yang pertama, soalnya adalah 5/8, 4/9. Nah, yang ditanyakan tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, tinggal kita kali silang. Berarti nanti hasilnya di sini 5 kali 9 titik-titik 4 kali 8. Kita tahu 5 kali 9 adalah 45, sedangkan 4 kali 8 adalah 32. Nah, dari sini tinggal kita bandingkan antara 45 dan juga 32. 45 dan juga 32. Pastinya kita tahu yang besar adalah 45, sehingga tandanya menghadap 45. Tahu 45 lebih besar dari 32. Sehingga dari soal nomor 1 ini jawabannya adalah 5/8 lebih besar dari 4/9. Ya, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah bentuk desimal dari 81%. Nah, kalau ditanyakan bentuk desimal itu adalah yang ada koma-komanya, lebih gampangnya. Jadi kalau 81% itu nilainya sama saja dengan 81 dibagi 100. Nah, kita tahu di sini 100 adalah nolnya ada 2. Maka otomatis nanti jawabannya adalah ada 2 angka di belakang koma. 0. Jadi ada 2 angka di belakang koma, yakni ini angka pertama dan angka kedua. Maka jawabannya adalah 0,81. Sehingga jawaban untuk soal ini 81%, bentuk desimalnya adalah 0,81. Nah, semisal ada soal bentuk desimal dari 81/10. Nah, kita tahu di sini 10 adalah satu angka di belakang koma, ada nolnya ada 1. Maka nanti jawabannya ada satu angka di belakang koma. Maka di sini 8,1. Ada satu angka. Kalau misalkan 81/1000, nah kita tahu di sini nolnya ada 3. Berarti nanti ada 3 angka di belakang koma. Itu 80. Nah, berarti jawabannya adalah 0,081. Caranya seperti itu ya. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah 0,81. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah yang ditanyakan pecahan campuran dari 49/5. Nah, kalau ditanya pecahan campuran dari 49/5, maka caranya tinggal kita bagi 49 dibagi 5, itu hasilnya berapa? Nah, kita tahu 49 dibagi 5 itu kan hasilnya 9. Maka 9 hasilnya, sedangkan sisanya adalah 4, maka 9 4/5. Caranya seperti ini, 49 kita bagi dengan 5.
49 dibagi 5 hasilnya adalah 9. 9 kali 5 45, tinggal kita kurangi. Nah, 49 dikurangi 45 sisanya kan 4. Sehingga kita tahu di sini hasilnya ini 9. Hasilnya kita taruh depan. Sedangkan 4 kita taruh di atas sisa. Ini 5 pembagi, masih selalu sama. Sehingga 49/5 jawabannya adalah, kalau dirubah ke dalam pecahan campuran hasilnya adalah 94/5. Yang depan 9 ini hasilnya, 4-nya ini sisa, dan 5-nya mengikuti ini pembaginya. Pembaginya 5 berarti di sini 5, kalau pembaginya 9 berarti 9. Oke, paham ya? Untuk soal nomor 4 yang ditanyakan pecahan sederhana. Dari 36/54. Nah, kalau pecahan sederhana berarti kita sederhanakan. Nah, untuk awalnya kita ajari ke anak itu, kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu. Nanti gak apa-apa dia membagi berkali-kali, gak apa-apa, sembari dia latihan. Jadi di sini 36 dibagi 54. Kita tahu 36 itu bilangan genap, 54 juga bilangan genap. Berarti awalnya sama-sama kita bagi dengan 2. Pembaginya harus sama. Kalau 2 sama-sama 2. Kalau misalkan salah satunya nggak bisa dibagi 2, berarti kita coba dibagi 3. Harus dua-duanya dapat dibagi dengan angka yang sama. Kita tahu di sini 36 dibagi 2 hasilnya 18 per 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, 18 sama 27. Nah, selanjutnya kita lihat 18 dibagi 2 bisa, tapi kalau 27 dibagi 2 nggak bisa, berarti kita nggak bisa menggunakan pembagi 2. Selanjutnya kita coba untuk pembagi 3. 18 dibagi 3 ada, 27 dibagi 3 juga ada. Maka sama-sama kita bagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Bisa. Nah, 6 sama 9 sama-sama dibagi 2, 6 bisa, 9 yang nggak bisa, berarti nggak boleh. Selanjutnya sama-sama kita bagi 3. Nah, sama-sama dapat dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, 2 sama 3 ini sudah yang paling kecil, nggak bisa dibagi lagi. Maka jawabannya adalah ini, 2/3. Sehingga pecahan sederhana dari 36/54 adalah 2/3. Selanjutnya untuk nomor 5, untuk nomor 5 di sini soalnya 2/8 jika dijadikan persen. 2/8 dijadikan persen. Nah, kalau merubah ke dalam persen, caranya 2/8 dikali 100%. Berarti 28 dikali 100%. Berarti sama saja 2 kali 100, 200 dibagi 8%. 200 dibagi 8 hasilnya adalah 25%. Sehingga 2/8 kalau dijadikan dalam bentuk persen itu sama saja dengan 25%. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 6.
Soal nomor 6, taksiran ke satuan terdekat. Dari 51,7 dikali 2,3. Nah, kalau taksiran terdekat, kalau di belakang koma 5 ke atas, berarti kita bulatkan ke atas. Kalau 4 ke bawah, berarti kita bulatkan ke bawah. Itu taksiran ke satuan terdekat. Sehingga 51,7 itu kalau di taksiran terdekat, karena di sini koma 7 berarti menjadi 52 dibulatkan ke atas. Sedangkan untuk 2,3, karena di sini belakang koma adalah angka 3, maka dia pembulatannya ke bawah menjadi 2. Sehingga 51,7 dikali 2,3 itu sama saja dengan 52 dikali 2. Maka jawaban dari 52 dikali 2 adalah 104. Selesai. Untuk soal selanjutnya nomor 7, taksiran terbaik. Dari 35,7 dibagi 9,3. Langkahnya sama. 35,7 itu dibulatkan menjadi 36. 9,3 dibulatkan menjadi 9. Sehingga 35,7 dibagi 9,3 itu sama saja dengan 36 dibagi 9. Maka jawabannya adalah 4. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Taksiran ke atas dari 9/1/4 ditambah 8/1/3. Taksiran ke atas 9/1/4 ini sama saja dengan 9 kali 4 adalah 36 ditambah 1 menjadi 37 dibagi 4. Atau kalau ditaksir ke atas berarti menjadi 10. 9/1/4 karena taksirannya ke atas berarti harus lebih besar dari 9, maka jadi 10. Sedangkan untuk 8/1/3 ini kalau dijadikan pecahan biasa itu sama saja dengan 8 dikali 3, 24 ditambah 1 menjadi 25/3. Karena ini ditaksir ke atas, maka 8/1/3 itu menjadi 9. Sehingga 9/1/4 ditambah 8/1/3 itu sama saja dengan 10 ditambah 9, maka hasilnya adalah 19. Lanjut nomor 9. Yang ditanyakan adalah operasi hitung taksiran ke atas. Dari 6.100 dibagi 680. Langkahnya sama karena dia taksiran ke atas. 6.100 karena ke atas menjadi 7.000.
680 menjadi 700. Sehingga 6100 dibagi 680 itu sama saja dengan 7000 dibagi 700. Maka sudah jelas hasilnya adalah 10. Oke, yang terakhir soal nomor 10. Taksiran terbaik dari 12 3/8 dibagi 3 7/8. Nah, untuk taksiran terbaik di sini 12 3/8 karena di sini taksiran terbaik. Kita tahu kalau 12 3/8, 12 dikali 8 ditambah 3 itu sama saja dengan 99 dibagi 8. Ini kalau didesimalkan hasilnya adalah 12,375. Sedangkan untuk 3 7/8 itu sama saja dengan 3 dikali 8 24 ditambah 7 menjadi 31 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 3,875. Jadi kalau kita taksir 12,3 di sini ada 3 di belakang koma angka 3, maka dibulatkannya menjadi 12. Sedangkan untuk 3,8 di belakang koma adalah angka 8, berarti pembulatannya menjadi ke atas menjadi 4. Sehingga 12 3/8 dibagi 3 7/8 itu sama saja dengan 12 dibagi 4, maka hasilnya adalah 3. Selesai. Oke, sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.